Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar anak-anak hari ini dalam keadaan sehat serta tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih dalam masa pembelajaran daring. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk hari ini kita akan belajar kembali untuk ilmu pengetahuan alam. Untuk itu anak-anak persiapkan buku kalian, baik buku paket LKS maupun buku tulisnya. Dan untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran dalam pembelajaran kita. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, silakan anak-anak membuka buku LKS-nya untuk buku ilmu pengetahuan alam atau IPA halaman 23. Setelah kalian membuka, kita akan belajar mengenai gaya magnet. Nah, setelah kalian mempersiapkan buku kalian, selanjutnya kalian memperhatikan penjelasan dari Pak Udin. C. Gaya magnet. Adakah lemari es di rumahmu? Jika ada, silahkan anak-anak nanti bisa membuka pintu lemari es tersebut. Lalu kemudian kalian tutup kembali. Selanjutnya anak-anak perhatikan, pintu itu dapat tertutup rapat walaupun tanpa slot. Mengapa bisa seperti itu? Ternyata ada magnet yang dipasang di badan atau di pintu lemari es tersebut dalam bingkainya. Selanjutnya bingkai lemari es tersebut itu karena terbuat dari besi, sehingga besi tersebut tertarik oleh magnet. Ketika pintu didekatkan, magnet akan segera menariknya. Akibatnya timbullah yang namanya gaya tarik oleh magnet, sehingga lemari es tersebut bisa tertutup. Nah, sekarang Pak Udin akan menjelaskan tentang pengertian daripada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Misalnya, ketika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi, ketika kita mendekatkan magnet batang, ada magnet. Jadi magnet itu ada 4 jenis anak-anak. Ada magnet batang, ada jenis magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet yang berbentuk U. Itu bentuk-bentuk daripada magnet. Selanjutnya, paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Ada beberapa bentuk magnet, buatan. Misalnya magnet batang, kemudian magnet silinder, magnet jarum atau U, dan magnet berbentuk ladang atau tapal kuda. Itulah bentuk-bentuk magnet. Kalian bisa memperhatikan gambar pada buku kalian, di situ gambar bentuk-bentuk magnet. Nah, yang kedua, contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, magnet digunakan pada alat-alat berikut. Yang pertama, ujung gunting. Ujung gunting itu ada medan magnetnya meskipun tidak besar. Kemudian bel listrik. Jika di rumah kalian ada bel listrik, itu biasanya sistemnya juga menggunakan magnet. Kemudian papan catur. Jadi ada papan catur itu yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari atom, kemudian yang bawahnya itu diberi medan magnet. Itu jika caturnya lumayan mahal. Biasanya itu pada perlombaan-perlombaan itu menggunakan catur yang itu agar tidak jatuh ketika mungkin tersenggol atau tersentuh oleh orang lain. Yang D, kompas. Kompas itu penentu atau pencari arah. Pencari arah itu kompas. Dinamo sepeda. Nah, ini yang punya sepeda biasanya pada sepeda mini itu biasanya dilengkapi dengan dinamo.
dinamo tersebut juga menggunakan medan magnet yang nanti diubah dari magnet, gaya magnet diubah menjadi listrik dan diarahkan ke lampunya menjadi energi cahaya. Yang F, alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Ini adalah contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sifat-sifat magnet. Sifat magnet sebagai berikut. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Yang B, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembusnya. Misalnya anak-anak di sini ada buku, kemudian di atasnya ini kamu taruh besi dan di bawahnya ini kamu taruh magnet. Ketika magnet ini di bawahnya ini kamu gerakkan, maka besi yang di atasnya itu juga akan ikut. Nah, itu adalah gaya magnet. Yang C, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub utara dengan kutub utara itu didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Jika kutub utara dan kutub selatan itu didekatkan, maka terjadi tarik-menarik. Itu sifat-sifat daripada magnet. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran ini nanti agar memantapkan materi kita, silakan anak-anak mengerjakan halaman 24 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kalian kerjakan dan hasilnya silakan kalian kirim ke nomor WhatsApp pribadi Pak Udin. Nah, untuk jenis-jenis magnet silakan anak-anak membaca sendiri sebagai tambahan pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Jika ada penjelasan dari saya yang kurang karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf, dan marilah pertemuan atau pembelajaran hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Allahumma afiq ila wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.